Silakan ketua kelas siapa di kelas TKJ 2 yang ada di virtual? Ragil Pak. Ragil, Tapi oke. orangnya nggak masuk Ragil, Pak. mana Ragil? Buka kamera dulu semuanya Enggak Pak sebelum kayaknya. saya absen. Ya, Ragil mana? Nggak Yang ada lainnya? Pak. Kayaknya kuotanya dia sekarat Pak. Ya udah, oke Karim, silakan pandu buka kelas ini dengan doa. Dibuka dulu kameranya. Belum ngerti Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas blended learning ya. Blended learning ini kita bertemu di dua tahap ya. Dua tahap itu ada yang secara virtual dan ada juga yang secara langsung tatap muka ya. Ini adalah pertemuan yang dikatakan pertemuan uji coba ya teman-teman ya. Jadi bukan apa? Bukan semata-mata teman-teman yang di rumah tidak berkesempatan untuk datang gitu ya. Tapi di sini uji coba teman-teman ya. Yang dikatakan uji coba ini adalah bagaimana kita mensimulasikan pada masa new normal nanti teman-teman dapat belajar ya, dibagi dalam dua kelompok, ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya minta pertama sebelum kita lanjutkan materi, dipastikan teman-teman sudah melakukan absensi terlebih dahulu. Sudah absen semua ya? Saya akan coba masuk TKJ 1. Coba saya mau cek TKJ 1 absensinya. Sebentar ya. Tunggu. TKJ 1, mana TKJ 1? Saya bagikan ini. Kelihatan semua absennya? Oke. Kelihatan Pak. Ya. Tanggal 15 sudah absen semua. Yang absen yang ada di kelas ini yang tatap muka secara langsung silakan angkat tangan ya. Dan yang ada di luar silakan buka kamera dan silakan jawab hadir ya. Teman-teman paham ya? Yap. Coba saya pengen cek dulu nih. Abdurrahman Najis ada nggak? Ya, hadir. Terima kasih. Sorry. Terus Hafiz, mana Hafiz? Ada di sini. Adam Firmansyah. Hadir. Oke. Aditya Putra? Hadir. Afik, mana Afik? Hadir. Oke, terima kasih. Agreta? Hadir. Oke. Zalia Zahra? Hadir. Bagas, mana Bagas? Ya, terima kasih. Bayu, mana Bayu? Hadir. Dava? Hadir. Oke. Dini? Hadir. Doni, ada nggak Doni? Ada. Oke. Ikram, mana Ikram? Hadir. Oke. Imam Fauji? Ya Pak, hadir. Imam Fauji mana? Buka kamera Imam Fauji. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Kelvin, ada nggak Kelvin? Halo Kelvin. Kelvin nggak ada ya? Faris Prasetyo, ada nggak Faris? Halo Ada, Faris. hadir. Buka kamera yang saya panggil. Nggak buka kamera saya alfain. Ya, lagi sarapan nasi goreng kali ya. Ya, terima kasih Faris. Oke, selesai. Udah selesai. Muhammad Afriza Rahmat. Enggak ngasih doi. Ya, Afriza Rahmat mana? Afriza Rahmat mana? Afriza Rahmat mana? Afriza Rahmat. Nggak ada. Aldan Muhammad Aldiana Suni. Nggak ada ya? Nggak ada. Muhammad Dika Renaldi mana? Dika Renaldi? Nggak ada juga. Muhammad Roy Sakinah. Ada Roy Sakinah? Nggak ada. Randi Wijaya ada? Randi Wijaya? Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih. Sinta? Ada ya? Oke. Ini saya udah kembalikan. Sekarang saya pindah absensinya ke TKJ 2. Nah, teman-teman TKJ 2 silakan dibuka kameranya. Saya akan cek absensinya terlebih dahulu. Sebentar.
Zaidan, ada nggak Zaidan? Hadir Pak. Ya, terima kasih. Buka kamera. Bimo mana Bimo? Bimo, halo Bimo. Bimo ada nggak? Bimo, ada nggak Bimo? Bimo nggak ada ya. Danu? Danu nggak ada? Nggak ada. Oke. Elisa, mana Elisa? Hadir, Nggak ada. Pak. Mana? Buka kamera, Elisa. Ya, terima kasih. Franklin, mana Franklin? Hadir Pak. Ya, oke. Gibran, mana Gibran? Hadir Pak, hadir. Mana buka kamera Gibran? Ya, terima kasih. Karim, mana Karim? Hadir Pak. Ya, oke. Markus, ada nggak Markus? Hadir Pak. Ya, oke. Mika Nicholas, mana Mika Nicholas? Mika Nicholas? Mika Nicholas, halo Mika. Nggak ada ya? Muhammad Ihsan, mana Muhammad Ilham Ihsan, mana? Nggak ada, oke. Raden, mana Raden? Halo Raden. Nggak ada juga. Radit, mana Radit? Radit, halo Radit. Nggak ada. Resart, mana Resart? Hadir Pak. Buka kamera. Ada Pak. Ya. Rama Adianto, mana Rama Adianto? Hadir Rama Pak. Adianto. Ya, terima kasih. Reviano, mana Reviano? Hadir Pak. Buka kamera Revi. Oke. Randy, mana Randy? Hadir Pak. Buka kamera. Ya, terima kasih. Rafli Firmansyah. Mana Hadir Rafli? Pak. Buka kamera. Oke. Sudah Pak. Sandika, mana Sandika? Sandika. Mana Sandika? Halo. Nggak ada ya. Yuli, mana Yuli? Halo Yuli. Buka kamera. Mana Yul? Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman, nanti seluruh data siswa yang sudah. Siapa yang belum di absen? Baru nongol ya? Junior Pak. Enggak ada tadi. Tuh Pak, Junior. Oh, Junior. Tuh siapa lagi selain Junior? Siapa lagi selain Junior? Ada lagi nggak? Yang ada di lab nggak ada? Tadi Pak, coba tadi ada Pak. Ya, teman-teman. Ini teman-teman kita yang ada di lab. Kebetulan di lab ini kita sekarang mengadakan blended learning ya. Blended learning itu jadi kita mengkolaborasikan sistem pembelajaran yang ada di rumah dan ada di sekolah ya. Jadi sistem pembelajaran ini kita berkolaborasi bagaimana dalam pembelajaran secara virtual ya dan juga secara nyata ya teman-teman ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita teknologi layanan jaringan. Teman-teman mungkin sudah lihat materi yang sudah saya siapkan. Ini adalah materi yang sudah saya berikan di pertemuan yang lalu ya. Masih ingat nggak di pertemuan yang lalu saya sudah sempat membahas ya teman-teman ya. Coba saya pengen tanya, masih ingat tentang pembahasan jenis komunikasi data kekecilan ya? Saya perbesar dikit, kelihatan nggak? Oke, saya perbesar dikit, kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak, kelihatan. Maaf Pak, saya baru gabung Pak. Kelihatan Ya, Pak. nggak apa-apa. Tapi saya tunggu sampai terakhir, kamu bisa mengikuti absennya baru saya kembalikan. Ya, Oke Pak. teman-teman yang ada di lab dan yang ada di yang ada di rumah, tetap memperhatikan materi saya dalam bentuk teori. Nanti saya akan lanjutkan ke sistem penilaian, ya. Teman-teman harus tahu di kelas TKJ 1 dan TKJ 2 di sana ada slot presentasi, tanya jawab dan ada aktivitas ya. Benar nggak? Benar ya? Presentasi, tanya jawab dan aktivitas itu sebenarnya teman-teman harus tahu apa yang dikatakan presentasi, tanya jawab dan aktivitas. Nah, presentasi teman-teman nanti saya akan jadwalkan satu orang satu persatu untuk mereview materi ya. Coba dibuka bukunya dari pertama kali tentang komunikasi data, jenis komunikasi data. Nanti saya akan coba minta mereview ulang dan juga ada respon tanya jawab ya. Nah, Maaf Pak, lebih tepatnya kita itu kayak seperti merangkum begitu ya Pak? betul, betul. Nah, TKJ 2 kemarin masih agak tertinggal nih untuk kegiatan ini. Nanti coba lihat di materi pembelajaran saya, di halaman pembelajaran saya, kelas virtual saya. Udah akses belum? Di kelas. Kenapa Mbak? Maaf. Ya, coba ditengok di kelas virtual saya. Di kelas virtual saya, di kelas TKJ 1 mungkin agak lebih maju ya.
Di sana saya sudah tugaskan satu siswa satu aktivitas jadwal untuk melakukan resume. Nah, resume itu apa? Resume itu teman-teman saya minta, nah ini nanti ada on recording, pilih kelas recording 11 TKJ ya. 11 TKJ itu gabungan isinya. Di dalamnya ada TKJ 1 dan ada TKJ 2. Nah, apa sih yang dikatakan on recording? Nah, on recording itu adalah hasil dari kelas virtual kita yang kita rekam ya, teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman bisa lihat aktivitas kemarin TKJ 1 tuh ngeresumnya ngapain ya. Bukan bikin PowerPoint ya. Salah itu, bukan bikin PowerPoint, tapi teman-teman diminta untuk menjelaskan ulang gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa akses materinya atau informasinya di recording kelas 11 TKJ ya, di kelas virtual saya di sini nanti. Oke, kita lanjutkan. Komunikasi data sudah saya bahas belum minggu yang lalu? Masih ingat gak? Yang di virtual yang ada di lab ini? Masih ingat gak virtual data? Jenis komunikasi data. Coba saya pengen tanya yang di lab ini. Siapa yang masih ingat tentang komunikasi data? Silakan angkat tangan. Saya akan memberikan nilai aktivitas. Halo, yang ada di lab. Ya, siapa? Komunikasi data. Jenis komunikasi data terbagi menjadi 2. Apa saja? Ya, silakan angkat tangan, lihat kamera ke depan. Siapa saja? Kamu dilihat sama teman-teman kamu. Tunggu yang ada di lab dulu. Ya, silakan berdiri, lihat ke kamera. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kamera di depan. Ya, dah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jenis komunikasi data terbagi menjadi berapa? Jadi 2, Pak. Sini mundur dikit. Nah, tuh kamu lihat di situ tuh. Nah, mundur lagi. Terus ya, terus geser lagi sini. Ini kameranya nge-freeze apa gimana? Oh, pas tuh, ya. Oke. Jenis komunikasi data terbagi menjadi berapa? Jadi 2, Pak. Jadi 2, apa saja? Melalui infrastruktur terestrial, Terus melalui satelit. satelit. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Adit, Pak. Adit. Oke, ya Adit. Silakan di submit. Kamu tadi menjawab pertanyaan saya tentang jenis komunikasi data. Nanti saya akan berikan nilainya. Silakan di submit it. Tugas tanya jawab. Ya, tanya jawab. Nanti dapat nilai. Ya, teman-teman harus aktif ya. Yang di rumah juga harus aktif. Nah, teman-teman, minggu yang lalu saya sudah bahas jenis komunikasi data terbagi menjadi 2 ya. Ada yang dikatakan terestrial dan ada juga menggunakan satelit. Apa yang dikatakan terestrial? Terestrial itu adalah metode ini menggunakan media kabel ya, media kabel atau media nirkabel ya. Teman-teman bisa lihat nih materi saya bagikan. Nah, ya ini ya. Jadi kalau yang dikatakan metode terestrial itu di mana metode kabel dan nirkabel, artinya yang terlihat secara bentuk fisik. Kalau satelit tidak terlihat. Ya. Kenapa media satelit? Karena dia dapat menghubungkan dari bentuk area geografis. Dimulai. Seperti itu. Jam Ya. ke-6 dimulai. Nah, berikutnya ada yang dikenal sebagai media komunikasi data atau media transmisi data. Nah, ini kan kemarin saya udah bahas ya. Media transmisi data terbagi menjadi 2. Coba yang ada di rumah, apa saja? Ya, silakan Imam, angkat tangan. Imam, silakan buka kamera. Imam, halo Imam. Imam apa? Saya Pak. Rifki Pak. Waduh, berebutan. Saya Pak Melano. Ya, Rifki, silakan Rifki. Ya, media transmisi data terbagi menjadi 2. Jelasin. Media guided adalah informasi data yang ditransfer Pak Apa yang ditransfer apa? melalui media tampak secara fisik sepanjang jalur. Ya, terus kamera kamu jangan goyang-goyangin, ditonton sama masyarakat di sini. Selalu Pak. Ditonton se-Indonesia. Ya, terus yang kedua apa? Media guided Oke, media guided apa? dipergunakan untuk komunikasi informasi mencakup radio siaran Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Rifki. Ya, nanti kamu langsung submit tanya jawab ya. Nanti saya kasih nilai. Ya, oke Ya, Pak. Rifki, terima kasih. Oke, jadi teman-teman itu benar yang dikatakan Rifki. Media transmisi data, nah ini semakin hangat, semakin banyak perebutan nilai nih, semakin kesini nih. Ayo fokus ya. Jangan sampai nanti nggak fokus. Nanti kamu nggak dapat nilai dari saya ya. Media transmisi data itu terbagi menjadi 2. Ada media guided dan ada unguided. Ya, ini saya review, saya buka materinya.
Yang dikatakan media unguided dan media guided itu perbedaannya adalah kalau media guided itu yang informasi data ditransfer oleh media yang terlihat secara tampak fisiknya. Resar, kenapa angkat tangan Resar? Turunin tangannya Resar. Nah ya, ntar saya tanya kamu ya. Kalau guided itu terlihat tampak fisiknya, bentuk kabelnya ya kan ya. Koaksial atau RJ45 itu yang dikatakan sebagai media guided ya. Kalau media unguided, media yang dipergunakan untuk informasi atau komunikasi mencakup radio siaran ya. Itu yang bersifat kayak terestrial dan satelit. Jadi kalau yang tidak terlihat itu yang dikatakan media unguided ya. Inframerah terlihat nggak? Inframerah, Bluetooth terlihat nggak? Dikatakan sebagai apa dia? Sebagai lihat. Hah? Unguided. Unguided. Emang ada yang bisa ngeliat Unguided. Bluetooth? Ada yang bisa ngeliat Bluetooth gak? Kalau ada yang bisa ngeliat Bluetooth, itu kamu HP sama HP lagi ngirim foto, fotonya bertebaran di udara, ya kan? Nah itu yang dikatakan media komunikasi radio atau inframerah ya. Nah turun ke bawah, ada yang dikatakan klasifikasi komunikasi. Klasifikasi komunikasi dibagi menjadi 4. Ada klasifikasi data ada komunikasi data, komunikasi audio, komunikasi. Ada lagi apa namanya? Yang ketiga. Pertama komunikasi data, komunikasi audio, terus komunikasi video, dan yang terakhir adalah komunikasi Audio video, Pak. Nah, betul. Nah, ini adalah sebuah bentuk, apa bentuknya? Bentuk yang dikatakan klasifikasi komunikasi. Data adalah komunikasi yang dimana informasi dikirimkan, ya kan? Dikirimkan dan diterima, yaitu sebagai bentuk komunikasi. Baik itu dalam berupa data digital maupun data fisik, itu kan komunikasi data. Contoh, kamu ke sekolah buat pernyataan siap melakukan PTM bermaterai, itu data bukan? Data ya? Ya, Pak. Nah, Data. itu yang dikatakan data. Kenapa dikatakan data? Karena ada pernyataan bahwa nama tersebut siap mengikuti PTM, gitu ya. Yang kedua, komunikasi audio. Apa yang dikatakan komunikasi audio? Nah, komunikasi audio ini sebelum memahami pengertian dan penjelasan komunikasi audio tentu kita harus memahami pengertian audio serta macam-macam audio, ya kan? Audio itu ada apa aja sih? MP3, WAP, ya kan? Terus apa lagi jenisnya tuh? VN, Pak, VN. VN. Voice note. Ya, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, itu jenis-jenisnya. Tapi kalau kamu ketahui pada masanya itu yang dimaksud dengan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Itu yang dikatakan komunikasi audio. Pak Pau bicara seperti ini, berarti menggunakan komunikasi audio, bisa berbicara. Tadi Adit saya minta berdiri, Dit, coba saya tanya, apa itu jenis media transmisi data? Adit bisa bicara, menjawab. Itu komunikasi audio kan? Ya, lain kalau saya minta, coba Resar angkat tangan. Itu bentuknya angkat tangan audio atau transisi atau efek. Audio bukan itu kalau kayak gitu. Kenapa audio? Itu hanya simbol ya. Kalau angkat tangan kayak gini nih simbol nih. Jadi di Google Meet-nya itu kan nanti ketika klik, nah nanti ketika angkat tangan maka kan ada notif. Tapi ini bukan dikatakan sebagai komunikasi verbal, tapi ini non verbal. Kenapa non verbal? Melambangkan. Silakan angkat tangan, hands up. Hands up itu kan angkat tangan ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk, teman-teman. Itu ya. Nah, tujuannya apa? Tadi yang dikatakan melalui lambang verbal secara langsung membicarakan adanya isi pesan. Itu yang dikatakan audio, suara. Berarti menyampaikan dalam bentuk suara, gitu ya. Nah, komunikasi audio juga komunikasi yang dilakukan dengan pengguna lambangnya. Baik itu verbal, non verbal itu juga sama ya. Tapi kalau audio itu selalu menggunakan telinga, mendengar kan? Kayak kamu nih tadi nih, Pak Abil. Pak Abil ke kelas-kelas atau lewat mengeras suara?
saatnya jam kelima, saatnya jam keenam. Nah itu yang dikatakan komunikasi audio, gitu ya. Fungsinya apa? Melatih semua kegiatan, pengembangan, keahlian berhubungan dengan unsur-unsur keterampilan dan fungsi pendengaran. Kalau orang berbicara komunikasi audio pasti harus menggunakan telinga. Kalau menggunakan komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, itu pakai apa? Mata atau telinga? Mata. Nah itu nanti ada di komunikasi video tuh. Kalau kamu sering nonton TVRI, ada si bisu, tahu gak si bisu? Jadi kalau orang yang tunanetra itu ada melambangkan ini gerak-gerak tubuh tuh. Iya, Itu Pak. adalah komunikasi secara non verbal. Verbal. Ya, teman-teman paham yang di rumah ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Audio tuh biasanya gelombang elektrik, video, DVD player, radio, itu contoh-contohnya ya. Nah, ini gambarannya. Seperti contohnya radio yang merupakan elektronik yang digunakan untuk menginformasikan ya. Terus juga alat perekam magnetik, compact disc tuh, sama tuh, itu jenisnya audio. Piringan hitam, ya alat penyimpan audio file, itu juga sama, jenisnya audio juga. Kaset, zaman saya kecil tuh saya beli kaset dulu tuh. Kamu masih kenal kaset gak? Kaset pita? Masih kecil ya? Masih, Pak. Ya, Masih. mobil tuh mobil-mobil waktu zaman kamu kecil tuh masih pakai kaset. Kalau sekarang sudah Masih pakai ada. mirroring atau mirrorless. Ya, mirrorless kenapa? Iya, Pak. Kalau mau dengerin lagu bisa lewat Bluetooth. Punya mama ya kan? saya masih banyak pak, kaset tape pak. Nah, itu. Kaset itu kan bentuknya pita ya, seperti itu ya. Iya pak. Biasanya Kalau nggak salah mobil saya juga masih ada deh pak. Nah, bagus. Dijaga. Nanti 10 tahun kemudian itu mahal. Kayak koin 1000 Itu langka. tuh. Sekarang satu koin 25 juta tuh. Kenapa bisa mahal begitu? Karena sudah langka. Jadi kolektor. Itu ya, itu contohnya. Berarti dijual buat nantinya boleh pak? Boleh. Asalkan dijualnya sama kolektor. Kalau orang yang nggak paham, dibilangnya rongsokan. Begitu, ya. Iya juga Tuh, sih. ke depannya. Selain ada kaset, ada CD, compact disc, DVD, dan digital cassette lainnya ya. Itu pasti ada. MP3. MP3 itu menggantikan kaset. Zaman saya sekolah, zaman saya kuliah dulu tuh, itu kaset, tukang kaset nggak laku karena apa? Karena ada MP3 player. Waktu kamu kecil pernah tahu nggak MP3 player? Tahu pak. Kayak handphone. Apa pak maaf? MP3 player. Ya, MP3 player itu kayak handphone bentuknya kayak iPod, tahu kan iPod? Oh tahu pak, punya kok. Nah, itu Udah dulu nggak- yang nggak pertama ada kali rusak. cikal bakalnya yang merusak toko kaset. Kenapa toko kaset rusak? Karena ada iPod, pakai iTunes. Jadi semua lagu di-download dari iTunes ke iPod bisa player. Akhirnya sekarang berkembanglah taruh di handphone. Sekarang gantinya apa? Spotify. Ada nggak Spotify? Joox, ada nggak Joox? Aplikasi gitu bukan, Pak? Ada. Ya. Jadi itu Spotify. apa? Aplikasi library digital gitu. YouTube musik juga sama. Sekarang YouTube berkembang sebagai YouTube media player, jadi sinema. Ya, itu nanti perkembangan kedepannya nanti akan kita lihat ya. Dan juga audio digital yang itu sebagai web ya. Kenapa kita pakai audio? Karena harganya murah, varian program dan lebih banyak dan dibandingkan televisi. Kalau kita menggunakan media video, kita harus merekam dengan alat yang memadai dan juga sebagainya, gitu ya. Maka itu kita harus membiasakan dengan teknologi yang efisien. Selain itu juga audio sifatnya mudah untuk dipindahkan. Kalau pakai audio tuh cuman hanya memorinya kecil ya. Benar gak? Kalau ngerekam suara dengan ngerekam video gedean mana sih memorinya? Video. Ya. Audio, Pak. Video. Audio sama video gedean mana? Audio, Pak. Biasanya video, Pak. Biasanya video. Video, Pak. Waduh, ada ahli surga, ahli neraka nih. ada dua kubu nih. Sebenarnya kalau kamu tahu kapasitas memori penggunaan audio sama video itu besaran menggunakan video. Kalau pakai audio itu cuman VN tuh kecil. Coba aja kamu kirim ke WhatsApp. Bener nggak? Iya, Pak. Iya pak. Ini dua kubu jangan Atau berantem ya. tergantung kapasitas memori yang digunakan ya pak. Nah, tergantung panjang Videonya. durasi audio tersebut. Ya kan? Durasinya kapasitas. Iya benar gitu ya. Oke. Audio itu terus juga kekurangan komunikasi audio itu memerlukan suatu pemutusan pengertian. Audio juga menampilkan simbol digit ya kan.
audio itu juga bersifat abstrak, media ini mampu melayani secara yang mempunyai kemampuan berpikir abstrak audio. Artinya tuh audio juga masih punya kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena dia hanya bersifat suara saja. Merekam suara. Kita tengok sekarang komunikasi video. Apa yang dikatakan komunikasi video? Komunikasi video, tahukah Anda yang dimaksud dengan komunikasi video? Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Catat baik-baik teman-teman ya. Komunikasi audio adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Tuh, catat baik-baik, jangan sampai lupa nanti. Berarti kalau yang dikatakan audio tuh gambar bergerak nih, kayak gini nih. Saya bergerak nih gambarnya nih. Kayak contoh nih, saya spotlight teman-teman yang ada di lab. Itu palanya bergerak, tangannya pada nulis gak? Teman-teman lihat gak teman-teman yang ada di lab nih? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Tuh, ada yang Kelihatan, nulis, ya kan? Ada yang nyari pulpen. Nggak ada kelihatan, yang Pak. nulis, ada yang hai dada, ya kan? Kelihatan, Ini yang Pak. dikatakan sebagai video. Hah? Kelihatan Pak, itu background animasi gitu Pak. Oh, yang punya saya. Iya Pak. Yang punya bapak atau yang Enggak, punyanya yang ini, apa yang tuh? teman-teman yang ada di lab. Kan ada kameranya Sinta tuh. Oh iya. Kelihatan Pak. Nggak ada. Good. Ya, itu Kelihatan, seperti itu kelihatan. ya. Kelihatan Pak. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, jadi seperti itu gambarannya ya teman-teman ya. Oke. Nah, Iya, Pak. terus berikutnya. Jadi tahu ya tadi komunikasi video tuh apa? Tahu? Tahu Pak. Tahu, Oke. Pak. Jadi video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Kalau gambar bergerak tuh berarti dikatakan video. Ya, jadi kalau gambarnya si siapa nih, teman-teman yang siapa, si A, si B itu kan gambar bergerak tuh, berarti itu video tuh ya. Nah, ini kamu tuh nggak pernah nyangka kan kalau sekolah akan seperti ini. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, bisa ketemu dalam satu ruangan. Ya kan? Tinggal say hey aja gitu kan. Say hey, nanti teman-teman di rumah juga bisa lihat gitu kan. Kita nggak tahu yang di rumah lagi makan nasi goreng, apa lagi makan kerupuk, apa lagi minum air teh gitu kan. Tapi ntar gantian yang di rumah nanti ke sekolah gitu ya. Seperti itu. Nah, kategori video. Video macam-macam. Ada kategori yaitu video IP. Apa itu kategori video IP? Ada yang tahu nggak? Video yang dilewatkan melalui Dipancarkan pada IP publik melewati satelit, melalui kabel, melalui IP Pak. Ya, atau format radio analog. ya. Jadi kalau dikatakan yang katakan video IP itu bukan berarti IP itu IP address, bukan. Tapi video IP itu adalah video yang terdapat dalam kategori itu yang dipancarkan, tahu nggak dipancarkan? Yang disiarkan, yang di-streamingkan. Tahu Pak. Ya, baik itu satelit, kabel, melalui IP dan format radio analog, seperti itu ya. Kategori pertama adalah memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Itu yang dikatakan sebagai kategori pertama. Ya, pemancaran seperti ini terjadwal, sedangkan pemancaran lewat IP multicast, tahu nggak multicast? Bisa kapan saja pada penggunaan jaringan yang bisa langsung terekam. Kayak kita nih, kita Google Meet ini unicast atau multicast? Multicast, Pak. Multicast. Bisa kapan Multicast. saja ya, bisa ngeliat siapa aja ya, bisa berinteraksi. Iya, Pak. Contoh, saya coba tanya, halo Rifki bisa buka mic-nya nggak? Bisa buka kameranya nggak? Rifki. Nah ini nih ketahuan nih, dia ini lagi memperhatikan atau cuman on Google Meet Panik. nih. Rifki, saya hitung sampai 3. Iya, Pak. Kalau nggak saya kick, ya buka kamera coba. Nah, ini multicast nih teman-teman. Ketika saya minta buka kameranya Rifki, teman-teman yang ada di lab bisa ngeliat gak? Bisa. Terus teman-teman Rifki bisa ngeliat teman-teman ada di lab gak nih? Bisa, Pak. Ya, Bisa, ini Pak. yang bersifat sebagai multicast, bisa bergantian ya. Seperti itu. Yang kedua, kategori kedua adalah video berdasarkan permintaan. Jadi hanya satu pengguna yang ingin melihat transmisi file video. Ya, file video yang disimpan dalam IP unicast. Artinya apa? Hanya satu orang yang dapat mengakses saja, atau hanya satu orang yang mengakses. Kayak misalnya kirim video melalui WhatsApp gitu bukan, Pak? Nah,
betul. Secara personal ya Pak, bukan grup Betul. misalnya. Ya, itu yang disifat unicast. Jadi satu video hanya dinikmati oleh satu orang. Kalau multicast banyak orang, ya kan? Itu, ya. Nah, kategori ketiga ini adalah kategori sebuah konferensi interaktif. Nah, ini sekarang kita nih kelas virtual nih. Kamu nggak pernah nyangka kalau kelas kita tuh begini ya? Ya kan? Ada yang di rumah, ada yang di lab, saya juga ada di mana, ya kan ya? Saya ada di sini tuh, backgroundnya ada begini, terus teman-teman yang ada lab juga di sini, ya. Terus ini materinya, ini yang dikatakan sebagai kategori ketiga. Kategori ketiga tuh seperti ini ya. Ini yang dikatakan sebagai video interaktif. Interaktif itu bisa tanya jawab sekaligus. Ya. Markus ya, halo Markus. Iya Pak. Markus, klasifikasi komunikasi terbagi menjadi berapa Markus? Coba buka kameranya Markus. Nanti saya kasih nilai. Markus. Iya Pak. Ya, terbagi menjadi berapa Markus? 3 Pak. 3. Klasifikasi komunikasi. Bukannya 4. Salah Pak. Oh iya salah 4. Apa saja Markus? Kameranya digeser dikit Markus. Kepala kamu cuma setengah itu. Apa Markus? 4 itu. Teng dong, waktunya habis. Randi, coba Randi. Buka kamera Randi. Mana Randi? Ya Pak. Randi. Oh Randy yang kopin. Randi, ya Randi, geser dikit kepalanya Randi, biar teman-teman bisa lihat wajah gantengnya. Dilihat sama Greta loh Randi. Iya. Lama tak bersua, udah ketemu yo. Ya Randi, klasifikasi komunikasi terbagi menjadi berapa Randi? 4. Hah? 4. 4. Oke, apa aja Randi? Randi, apa aja Randi? Ini data, audio, Oke. video, audio dan video visual. Oke. Ulangi. Apa aja Randi? Komunikasi data, audio, dan video visual. Oke, terima kasih Randi. Jadi klasifikasi komunikasi terbagi menjadi 4. Agreta mana Agreta? Coba saya pengen tahu. Agreta silakan diri depan kamera. Tadi klasifikasi komunikasi terbagi menjadi berapa Agreta? Halo Agreta. Maju ke depan. Apa saja terbagi menjadi berapa tadi Agreta? Maju sini Agreta. Ya, silakan. Enggak apa sini. Sini. Ayo cepet sini. Sini enggak ada yang iniin kok, orang di rumah semua. Sini Agreta. Sini terus. Ya. Oke, dah. Lihat ke teman-teman Agreta, suaranya dikencengin dikit. Klasifikasi komunikasi terbagi menjadi berapa? Lihat ke teman-teman. 4, apa aja? Apa Greta? Teng dong. Ya, silakan duduk. Selain Agreta, siapa yang belum dapat nilai di sini? Angkat tangan. Yang di lab. Dini udah dapat nilai belum? Udah ya? Sinta? Ya, silakan. Diri sini. Suaranya kencang. Biar teman-teman dengar. Ya, sini. Lihat ke layar, lihat ke teman-teman yang ada di rumah. Ya, geser dikit. Oke. Klasifikasi komunikasi terbagi menjadi berapa? Siapa namanya? Adam Firmansyah. Ada berapa Dam? Ada 4 Pak. Ada 4. Apa aja Dam? Data, audio, video. Iya, terima kasih. Nanti langsung disubmit nilai tanya jawabnya ya. Iya, cuman gitu doang dapat nilai teman-teman ya. Oke, terima kasih Adam. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, materinya ya. Masih banyak materi yang menarik. Nanti yang Iya, udah Pak. saya kasih tanya jawab yang hari ini silakan disubmit dan ditulis saya tadi menjawab apa pertanyaannya ya. Yang di rumah juga begitu ya teman-teman ya. Saya sudah submit Pak. Saya bilang sudah Pak. Nanti ketika saya lagi ngoreksi ntar saya kembalikan ya. Unsubmit. Ya. Oke. Yang berikutnya ada juga video teks. Apa sih video teks? Running text tuh. Video teks itu merupakan istilah dibuat itu untuk menjelaskan
peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer. Video teks ya. Video teks itu kayak running text ya itu ya. Terus ada apa lagi ya? Kayak Videotron juga sama tuh, kadang-kadang teks tuh ya. Nah, baik dikirimkan lewat telepon atau lewat kanal pemancar video teks ya, itu bisa kita ini kan ya. Itu gunanya adalah suatu kemampuan untuk mengirimkan dan mentransmisikan secara dua arah dari satu gambar dan suara gitu ya. Next ada video out. Video out itu merupakan fitur perangkat keras yang menghubungkan kamera video in dengan layarnya ya. Terakhir adalah video RAM. Video RAM itu merupakan tipe spesial dari video RAM, yaitu yang memungkinkan akses direct high speed memory yang melalui sirkuit video, yaitu seperti itu ya video RAM ya. Nah, contohnya ini nih. Ini adalah bentuk collaborated dalam suatu komunikasi video. Collaborated komunikasi video itu jadi dalam satu media komunikasi memiliki banyak akses gitu ya. Ada room system, ada TV, 3G, SP, IPv6, Cisco, Lookout, ya kan? IBM, OCS, dan Radio Vision. Ini seperti ini ya. Ya. Dengan berkembangnya zaman saat ini, media komunikasi video juga bisa digunakan dengan koneksi internet yang tersedia saat ini. Nih, kayak kamu nih sama teman-teman yang ada di rumah dan ada di lab. Kamu nggak pernah kan bermimpi bisa ngeliat teman-teman yang ada di lab kayak gini kan? Tapi gantian minggu depan kamu ada di lab. Jernih nggak gambarnya? Jernih. Terus Jernih, Pak. saya juga bisa ngelihat gambarnya Frank Kelvin. Frank Kelvin, coba dibuka kameranya Frank Kelvin. Halo Frank Kelvin. Sinta menanti di sini. Frank Kelvin? Maaf Pak, Franklin Ya, siapa Pak? Franklin mana Franklin? Orangnya nggak ada lagi jangan-jangan. Wah, Pak, nggak ada nih hadir. orang ini. Cuman Google Meet doang hidup nih. Kalau nggak dibuka kamera ntar saya Pak. keluarin nih. Buka kameranya, Franklin. Saya pengen tahu kamu ada di mana. Nah, ganteng kan Cinta? Tuh, nggak sia-sia walaupun ada di sini ya. Ya, terus saya pengen lihat lagi siapa lagi nih yang ada di rumah. Junior mana Junior? Iya, Junior? Pak. Yo. Ya, Junior mana? Silakan dibuka ininya apa kameranya? Gelap, Pak. Ah, gelap. Gelap belum gelap. Emang ada di mana Junior? Dunia hitam. Orang lagi Azab, Pak, lagi azab. Gelapan kamu. Dapat. Di Tuh kan, Netherwood. kena bantal tuh. Ya. Aduh. Tuh, Astaga, gimana? ketahuan nih lagi tidur jangan-jangan nih, ya. Iya, Pak. Aduh, ini gurunya lagi jelasin teman-teman ada di lab begini. Parah lu Jun. Junior nih ya. Hai. Untung saya bisa tahu dari sini ya, bisa share remote ya. Iya, oke, kita lanjutkan materinya. Ya, artinya bentuk-bentuk jenis komunikasi video seperti itu ya. Dan terus nanti teman-teman bisa baca dan rangkum ya. Yang terakhir adalah komunikasi audio video atau audio visual. Nah, yang dikatakan audio video atau audio visual itu media berarti wadah atau sarana dalam bidang komunikasi. Istilah media yang sering kita sebut itu sebenarnya adalah penyebutan singkat dari media komunikasi. Nah, audio visual itu sebenarnya kayak membentuk suatu efek. Dalam audio ada video, dalam video ada video lagi. Kayak kamu waktu MPLS tuh, waktu MPLS kelas 11 kemarin atau lepas kinasi pernah ngeliat gak? Atau OSIS kemarin, debat OSIS? Kelihatan gak debat OSIS? Nonton gak? Palingnya kayak pas lagi nonton TV begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi Enggak, dalam Mas. video ada video. Nah, itu yang dikatakan audio visual, dalamnya juga ada audionya, ada videonya, ya. Itu dikatakan sebagai audio visual ya. Nah, Kalau kita begini audio visual juga bukan Pak, maaf. oh, kalau ini Misalnya- conference. Conference itu bisa tanya jawab, bisa saling Conference, ya. bergantian seperti itu ya. Beda ya. Gitu. Nah, Hmm, kalau baik, audio Pak. visual itu dia dikomposisikan seperti itu. Ya, tapi sebenarnya yang kemarin debat OSIS juga sama sih. Dia juga conference juga, tapi dia dimainkan beberapa kolaborasi datanya, kolaborasi informasinya, kolaborasi tampilannya, kolaborasi suaranya seperti itu. Ya. Nah, di antaranya audiovisual itu adalah film atau gambar hidup, ya kan? Film gambar itu merupakan gambar dari frame di mana
frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor. Jadi kayak gini nih. Jadi frame dengan frame. Kayak kemarin kan bergantian kan, ada penutupannya, terus ada gambar kepala sekolahnya, ada gambar wakil kepala sekolahnya, itu kan frame by frame kan. Nah, itu yang dikatakan audio visual. Kalau ini nih kita gabungan nih. Gitu. Ini namanya conference. Video sebagai media audiovisual menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat. Jadi maksudnya itu gini, kalau video itu viral atau viral video itu semakin banyak penontonnya, maka itu memiliki pesan yang disajikan sifatnya bersifat fakta. Ini viral nih, ada pencurian motor. Cepet gak tuh? Ya kan? Itu kan bersifatnya fakta daripada yang bersifatnya hoax. Ya, itu ya. Nah, yang terakhir adalah TV. TV adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup. TV itu pasti banyak komponennya. Ada berupa gambar diam, gambar hidup, ya kan? Pada masa saat ini TV dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan kayak TV education, ya kan, dan sebagainya. Itu melalui udara ke udara, gitu. Nah, karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi atau media audiovisual sebagai berikut. 1. Bersifat linear. Apa yang dikatakan bersifat linear? Bersifat linear itu adalah menyajikan, ya kan, bersifat linear itu lurus, bersifat dengan sesuai apa yang ditujukan, ya. Yang kedua adalah menyajikan sesuai alur visual begitu yang ya, Pak? dinamis. Kenapa, Karim? Sesuai alurnya begitu ya, Pak? Betul, linear tuh sejalan, lurus. Ya kan? Yang kedua adalah menyajikan visual yang dinamis. Apa yang dikatakan menyajikan visual yang dinamis? Visual yang dapat berganti-ganti dan bergerak. Ya kan? Yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelum oleh perancang yang pembuatnya, gitu ya. Yang keempat adalah merupakan presentasi fisik dari gagasan nyata atau gagasan abstrak. Itu bentuknya ya. Nah, komunikasi audiovisual mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan dan kekurangan itu adalah film sebagai komunikasi pengajaran. Ya. Kayak sistem pembelajaran, sistem materi, sistem tutorial, itu kan bentuknya audiovisual ya. Ya. Pertama, dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan. Ya, kayak tadi Pak Muar panduannya ada video tutorialnya enggak? Pak Muar, kenapa? Oh, nggak bisa pakai, tapi ada tadi ya? Ada, iya. Jadi bagaimana cara nyordel, bagaimana cara membentuk produk prakarya, ya kan? Nah, itu sifatnya begitu ya. Nah, kamu juga sama nih, bisa berinteraksi, audiovisual juga kan? Ya bisa ngeliat kan, gambarnya gede, gambarnya kecil gitu kan. Seperti itu. Yang di rumah juga bisa ngeliat nih kayak CCTV. Orang-orang yang di lab lagi ngapain nih, kayak CCTV kan nih. Jadinya kan. Iya, Pak. Nah tuh, oh itu duduk aja tuh, palanya taruh di meja tuh, ya kan? Nah seperti itu. Iya, Pak. Ya. Terus nanti kamu bisa rangkum. Nah, materi berikutnya adalah ragam aplikasi komunikasi data. Sudah dibahas belum ini, teman-teman? Belum. Rasanya belum deh, Pak. Ya, silakan dibuka buku tulisnya. Kita masuk ke ragam aplikasi komunikasi data. Sementara boleh di screenshot dulu nggak, Pak? Mungkin biar Boleh, cepat, boleh. sedikit lebih Ini cepat. seharusnya materi ini saya kirim, tapi saya belum sempat ngirimnya ini. Karena beberapa hari ini saya masih banyak yang saya kerjakan juga. Ragam aplikasi komunikasi data. Nah, teman-teman, ragam aplikasi komunikasi data terdiri dari, pertama ada data equation, ya kan, distribusi data, real time, simpan dan ambil, time sharing, remote job entry. Oke, silakan dicatat dulu teman-teman sebelum saya ini kan.
Sudah Pak. Yang lain belum. Maaf. Sudah? Baru di screenshot Pak. Saya jelasin ya sambil ya. Oke. Iya Pak. Ragam aplikasi komunikasi data. Pertama terdiri dari data equation. Apa yang dikatakan data equation, teman-teman? Ada yang tahu Data nggak yang data equation bertugas itu apa? mengumpulkan data dari sejumlah terminal dan menyimpannya dalam memori sistem komputer Oke, pusat. bagus. Itu teorinya. Berikan contoh. Siapa tadi? Karim. Memberangkatkan pesawat Alat terbang. BMKG Pak. Kenapa Karim buka kamera? Saya nggak mau kalau cuma ngomong aja kamera ditutup. Apa Rim? Data equation. Contohnya. Alat alat apa sih kok? Pancing Bukan bajunya pemancar. rapin dulu. Oh iya Pak, maaf. Kameranya diwajahin, jangan di bajunya. Iya Pak. Alat pengukur cuaca Pak di perusahaan BMKG Pak, atau Kenapa itu alat dikatakan data equation, Rim? data yang bertugas mengumpulkan data dari sejumlah terminal dan menyimpannya dalam memori sistem Ya, komputer pertanyaan pusat. saya kenapa itu dikatakan data equation? Kenapa itu disebut Apa saya sebagai nggak- data equation? Maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Oke, yang lain siapa yang bisa jawab? Skip. Selain Karim siapa? Radit. Wah, Radit baru nongol nih. Tadi saya absen nggak ada nih. Radit, halo Radit. Radit. Ya Pak. Ya, silakan buka kamera Radit. Biasanya yang baru nongol ini tahu loh. Dit. Halo Radit. Apa yang dikatakan data equation, Dit? Ya Pak. Coba buka kameranya, Dit. Ya, Saya belum rekam Pak. ya udah nggak apa-apa. Apa yang dikatakan data equation? Buka kameranya, Dit. Aduh, pas nggak? Bentar Pak. Bentar Pak. Apa, Dit? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Ya, ini nih baru gabung nih. Nah, lain kali jangan telat ya gabungnya ya. Ya, teman-teman. Iya Yang Pak. dimaksud dengan data equation ini secara teori ya, secara teori yang di lab perhatikan, yang di rumah juga perhatikan biar nanti ketika saya tanya tahu. Data equation ini maksudnya model ini mencakup sistem yang bertugas ya. Model ini yang dikatakan sebagai Nah, model ini yang dikatakan sebagai sistem yang bertugas mengumpulkan data dari sejumlah terminal. Jadi sejumlah terminal itu maksudnya dari beberapa sumber data ya teman-teman ya. Ya, tadi Karim sempat menyinggung tentang BMKG, itu benar. Nah, yang dimaksud itu sejumlah terminal itu adalah menyampaikan memori kepada sistem komputer pusat. Contoh, sekarang kamu bisa ngakses Realfit gak? Ada yang tahu Realfit gak? Realfit itu kalau BMKG itu sistem perakhiran cuaca. Oh iya Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, sistem Realfit itu kan sistemnya itu kan bisa ngebaca seluruh dunia dan bisa membaca seluruh daerah. Tahu kan Realfit kan aplikasi pemetaan cuaca. Jadi kalau kamu buka data BMKG, kamu lagi ada di Jakarta pengen tahu cuacanya Bandung gimana. Nah, itu kan berarti kan sistem itu yang terpusat memiliki data sistem yang termonitor di setiap daerah. Nah, yang dikatakan data acquisition itu data yang menerima data dari beberapa titik data. Kayak tadi Realfit.
Saya punya Kalau kayak handphone. flight radar juga bukan Pak? Betul itu. Itu dikatakan sebagai data equation. Data equation itu adalah data yang terpusat yang diterima dari sumber data dari beberapa terminal. Kayak tadi tuh Realfit, BMKG. Bagaimana udaranya di Bogor, suhunya di Bogor, berapa perakiraan cuacanya, ya kan? Ya kan? Terus berapa tingkat kecerahan mataharinya. Ya, benar gak? Nah, seperti itu. Ya Pak, benar pahamnya. Pak. Yang terakhir adalah distribusi data. Apa yang dikatakan distribusi data? Bukan terakhir, nomor 2 nih, sorry. Distribusi data itu adalah model ini hanya mendistribusikan data yang tersedia dari komputer pusat ke sejumlah terminal. Contoh Indomaret. Indomaret atau sistem apa yang terdistribusi itu kayak Alfamart Shopee, Pak. penjualan. Ya, Shopee. Boleh, Shopee. Itu termasuk ke distribusi data. Ini misalnya komputer saya adalah komputer seller. Saya menginput jumlah barang yang dijual laptop saya itu jumlahnya 3. Dapat diakses banyak perangkat gak? Misalkan diakses oleh Iya. seseorang. Nih. Jumlah laptop yang saya jual 3, yang sudah membeli 2, tiba-tiba di situ ada stoknya tinggal 1, terdistribusi nggak datanya? Ya. Ada Pak, ada. Pak. Iya, itu yang dikatakan Ada nggak ada sih, sebagai Pak? bagian dalam distribusi data. Distribusi data itu data yang secara terpusat tapi dapat diakses secara individu. Gitu ya teman-teman ya. Itu. Yang ketiga adalah real time. Apa yang dikatakan real time? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Real time itu sesuai waktunya. Tepat Real time itu pada waktu saat itu juga. Oke, terus apa lagi? Apalagi real time? Real time itu Bener, kayak Pak. gini nih, kayak live streaming tuh, real time, live. Langsung. Kenapa langsung? Kayak gini nih kita conference, itu real time kan? Iya Pak. Saya menyampaikan apa, kamu juga bisa melihat teman-teman kamu yang ada di lab ini nih. Nah, ini real time nih. Oh, ini lagi ada yang nulis. Terus yang belakang lagi ngobrol, ya kan? Nah, ini real time nih, teman-teman, kamu bisa tahu nih. Gitu, ya. Yang dikatakan real time itu secara langsung. Nah, model ini secara sederhana dikatakan bahwa memakai bertanya kepada sistem komputer, lalu sistem komputer mengolah dan menjawabnya. Kayak Simi. Pernah tahu aplikasi Simi nggak? Kayak real time itu sebenarnya real chat gitu. Simi, halo Simi, aku lagi jenuh. Halo kakak, aku juga tahu solusinya. So tahu banget ya. Ya Simi kan kayak gitu kan. Simi, aku pengen punya pacar. Ih kakak, bisa aja deh. Itu kan bentuknya real time kan, bisa berkomunikasi secara langsung gitu. Maaf Pak, sini apa deh Pak? Aduh, nih anak zaman kapan nih nggak kenal Simi nih? Kok kamu bisa nggak Zaman kenal Simi? berbakala. Nggak tahu Pak. Aduh, siapa yang kenal Simi? Saya Pak. Siapa Simi? Aplikasi Kak. Pak. Aplikasi apa Simi? Hah? Buat ngobrol. Iya, tuh Karim. Simi adalah aplikasi untuk ngobrol, berinteraksi. Oh gitu. Nah, ketinggalan zaman nih. Yuk, ketinggalan zaman ya. Siapa yang nggak tahu di lab ini Simi? Gak update kali Pak. Hah? Gak update. Ya iya itu, makanya nontonnya jangan RCTI mulu. Enggak Pak, saya nontonnya ini Pak, Animo Pak. Animo, pantesan. Ya. Ya nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Sistem yang bisa berinteraksi secara langsung, bisa live, bisa langsung itu. Jadi yang katakan real time itu seperti itu. Dalam sistem ini pemakai tidak diperkenankan mengubah program di dalam sistem komputer atau memasukkan program baru. Nah, ini yang dikatakan real time. Jadi dia tidak diperkenankan menggunakan, memakai, memperbarui dengan program baru. Melalui terminal pemakaiannya itu hanya diizinkan untuk menginteraksikan dan data pengelolaan. Sistem ini banyak diterapkan pada perbankan, perhotelan. Itu real time. ATM real time nggak ATM? Saldo saya 2 juta. Iya, Pak. Saya ambil 100.000.
tinggal 1.900.000. Real time. Kalau nggak real time, saya ambil aja 500.000, habis itu saya ke bank, ambil aja 2 juta, untung nggak saya? Ya, itu yang dikatakan sebagai real time. Kalau nggak real time, untung banget saya. Saya mau jalan-jalan ke Bandung. Di Jakarta, saya berangkat jam 8. Saya ambil di ATM di tol Cipularang. Di Cipularang kan udah jam 9 tuh. Saya ambil misalkan 1 juta. Sampai Bandung, nggak real time. Saya tanya sama ke banknya, customer service, berapa saldo tabungan saya? Masih 2 juta. Saya ambil 2 juta. Berarti saya untung 1 juta kan? Itu yang dikatakan real time. Berarti itu bisa secara langsung. Nanti teman-teman saya minta presentasikan untuk diberikan contoh. Ya. Yang keempat adalah simpan dan ambil, storage dan retrieval. Apa yang dikatakan storage retrieval? Sistem ini memakai satu penyimpanan informasi dan komputer melalui terminal. Salah satu penerapan adalah view data. Apa yang dikatakan view data? Apa sih yang dikatakan view data? Apa yang dikatakan view data, teman-teman? Ada yang tahu nggak? View data ada yang tahu nggak? View data Menampilkan data ya Pak. View, Betul, view, menampilkan data. Ya, benar. menampilkan data. Nah, sistem ini dipakai untuk menyampaikan informasi melalui terminal salah satu untuk menyampaikan data. Seperti absensi online pagi-pagi tuh, kamu sering absen nggak sih? Ya itu dipakai. Sering, Pak. Atau gimana? Sering. Sering, Pak. Suka manggilin kamu tuh, Karin kok belum absen? Betul gak? Tapi kadang servernya suka telat 1 menit Pak. Tuh. Ya. Jadi view data itu adalah proses yang dikatakan hanya sebagai melihat saja. Kamu bisa ganti nggak jamnya itu? Bisa ganti nggak? Nggak bisa Pak. Enggak, karena di sana hanya bersifat sebagai view data saja. Ya. Kayak misalnya kita lagi melihat presentasi Bapak itu termasuk view data ya Pak. Betul, view only. View on. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Ya Oke. Pak. Yang kelima adalah time sharing. Apa yang dikatakan time sharing? Ada yang tahu nggak? Time sharing. Berbagi waktu bukan Pak? Berbagi waktu. Oke. Terus apa lagi contohnya? Ini Pak Pau ngasih materi contohnya banyak ya. Dari mana ya Pak Pau ya? Baca dulu baru saya jelaskan gitu. Apa nih? Ada yang tahu nggak? Time sharing. Kayak Linux gitu bukan Pak? Kenapa Linux? Jangan setengah-setengah Karim. Kamu kan anak bener tapi kamu habis itu ini. Linux karena kita sendiri memasukkan data atau program yang akan kita jalankan sesuai keinginan sendiri. Oke, terus Reset. Lalu, reset. Lalu dari program tersebut menampilkan apa yang telah kita program. Begitu kan Pak? Ya. Gimana tadi Pak? Tadi AFK Pak. Waduh parah nih anak mau AFK Pak. Kenapa Franklin? Ke toilet tadi Pak. Toilet. Nah, toilet bawa aja tapi kamera jangan dibuka. Audio kan masih nyala kan? Nggak Pak. Iya. Tapi mic kamu jangan dibuka juga, ntar ada suara-suara efek lagi. Kamera dan mic jangan dibuka ya saat di toilet ya. Nah, Ntar suara efek teman-teman lagi ketawa lagi. Jangan. Oke, time sharing. Time sharing ini model ini memungkinkan pemakai memasukkan sendiri program. Apa sih yang dikatakan memasukkan program? Nah, program dan data ke dalam sistem. Maksudnya adalah setelah diolah hasilnya langsung ditransmisikan kepada pemakai melalui monitor. Time sharing itu kayak kamu ya. Contohnya apa sih? Ketika kamu mengakses Facebook. Akses Facebook pernah nggak sih? Pernah Pak. Nah, itu Nggak sama pernah, time Pak. sharing tuh. enggak Pak. Contohnya gini, si pengembang Facebook itu mengembangkan untuk aplikasi marketplace. Ada nggak marketplace di Facebook? Kayaknya pernah denger gitu Saya Pak. nggak tahu juga sih. Ya, Nggak pernah marketplace main. masa nggak pernah dengar.
tempat jualan di Facebook itu kan ada marketplace. Ya kan? Nah, Ada, time sharing Pak. itu adalah seperti kamu menggunakan fitur Facebook. Itu kan ada pemrogramannya kan. Yang tadinya Facebook itu hanya sebagai sosial media, upload foto dan sebagainya, tapi dia sebagai tempat jual beli, itu juga bagian dalam time sharing. Mengerti nggak? Mengerti? Mengerti Pak. Ya. Oke Pak. Nah, keuntungannya apa untuk orang-orang? Nah, time sharing ini teman-teman atau orang-orang sebagai usernya dapat mengakses, dapat berjual beli, dapat berjualan, dan dapat membeli. Bener gak? Singkatnya bertransaksi gitu ya Pak. Betul itu, ya. Ya, seolah-olah hasilnya langsung ditranslasikan. Translasikan itu maksudnya langsung diberikan kepada si penggunanya. Tapi kan ini kan monitor atau printer ya. Jadi kayak ibarat kata transaksinya itu bisa langsung diberikan. Kalau transaksi di minimarket kan ada barang di scan ke monitor, ada struknya kan. Tapi kalau marketplace Facebook itu cukup, bro, aku minat nih motor NMAX-nya. Ya udah bro, bisa bayar lewat OVO misalnya, bisa bayar lewat transfer bank. Barang dikirim, uang masuk. Kayak gitu kan ya? Ya, bedanya kalau marketplace Facebook itu transaksi keuangannya tidak seperti Tokopedia. Begitu. Mungkin nanti kali ke depannya. Ketika Tokopedia, Shopee dan Lazada itu udah mulai down, maka Facebook akan bermulai marketplace-nya. Gitu ya. Jadi pengguna Facebook itu bisa berjualan dan bisa bertransaksi. Itu. Yang keenam adalah remote job entry. Apa sih yang dikatakan remote job entry? Remote job entry ini pada model ini pemrograman akan diolah dapat disimpan pada sistem komputer pusat. Jadi kayak kamu lihat Videotron. Videotron tahu nggak Videotron? Videotron tahu ya? Ya, Videotron itu kayak semacam kamu lihat iklan-iklan, itu video-video yang berganti, itu semacam kayak remote job entry. Komputernya nggak ada di situ, tapi layarnya ada di situ. Kayak yang di Bintaro ada kan itu ya? Videotron ya? Yang di Taman Menteng Bintaro ada kan? Videotron. Nah, itu kayak gitu tuh. Kalau kamu cari kok videonya bisa ganti-ganti ya? Kantornya di mana ya? Jauh kan? Iya, seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pembahasan kita sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Maaf gak lu, setelah selesai jangan pulang dulu ya. Ada pengumuman dari Bapak. Saya rasa tidak Pak. Ya, apa? Kenapa? Ya. Saya rasa nggak ada Pak yang mau ditanyakan. Baik. Teman-teman yang di rumah, saya kira cukup. Terima kasih dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, semoga kita sehat selalu dan saya akhiri pertemuan kita secara virtual dan tatap muka ini. Minggu depan saya akan jadwalkan untuk presentasi, nanti kita lihat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.